Di sana dingin nggak? Kan Solo itu kan negara Skandinavia kan? Gersang loh. Ya, Solo itu kan sering diasosiasikan dengan Oslo gitu. Oh, ini di Jakarta. Oh, Jakarta mana nih? Oh, sorry. Barat. Tos dulu kita sama-sama Western, Loh sama, si Dandi juga orang barat. orang Barat, penganut Gue kebarat-baratan ya. gue kasih alamatnya, gue doxing langsung di publik. Goblok. Ya, menurut saya kan bukan severe kok di doxing, janganlah. Oke. Oke, teman-teman, mungkin 705 kita mulai aja gitu ya. Di sini siapa yang ngejalanin SEO? Aku mau nanya deh sebelum kita mulai. Jangan-jangan saya yang harus belajar gitu kan? Gak apa-apa. Kita kan sharing nih kan tujuannya. Di sini ada yang udah ngejalanin SEO so far? Hmm. Oh, belum berarti ya, masih kosong nih. Biasanya mungkin teman-teman di sini ada yang freelancer mungkin ya, Do ya. Iya, Hmm, betul. wow, amat sangat ya menantang ya. Nanti 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 kita berbagi berbagi cerita. Kenapa KPI SEO tuh kadang harus kita eh, diplomasikan dengan klien karena memang kalau misalkan kita janji untuk sekian naik sekian traffic naik sekian, Google update bang, and then gak achieve KPI, I don't know recovery-nya gimana. Bukan I don't know, lebih tepatnya ya kan balik lagi cara kita berdiplomasi bagaimana bilang bahwa yes, ini adalah efek dari kita pengerjaan SEO sebelumnya yang begini-begini sehingga ketika Google Core Update jadi begini-begini-begini. Nah, itu juga sama-sama kita hadapin di 2024, 2025 ini bahkan dari 2023. Semua anak agensi SEO uh, most of them kalang kabut karena banyak klien yang dengan cara demikian works di 2022, 2023, and then Oktober bang, Google Update hit yang tadinya kita saingannya sesama satu industri digeser sama Google jadi industri lain yang lebih dinilai relevan terhadap topik tersebut itu benar-benar ya mengguncang iman ya sebenarnya kita mau nyerah cuma kita bilang bahwa kalau kita memang fokus terhadap lini bisnis kita ya ini akan kembali lagi ada yang 1 bulan balik ada yang 3 bulan baru balik ada yang 6 bulan juga belum balik-balik juga ada gitu kayak gitu sih oke teman-teman mungkin eh, saya kasih ke Edo dulu ya buat pembukaan silakan Dok. Oke. Em, Teman-teman selamat datang di kelas webinar gratis. Jadi ini salah satu seri dari yang biasa saya bikin ya, webinar gratis. Terus nanti kita berkumpul di grup WhatsApp, WhatsApp besar. Alhamdulillah udah nyampe 700 member di grup WhatsApp-nya. Eh, kita udah rutin webinar hampir tiap minggu. Jadi saya ingin teman-teman, harapannya satu aja untuk teman-teman yang ikut webinar gratis yang kita bikin. Satu aja, viralin. Viralin, besarin ke kampusnya, ceritain ke kampusnya, ceritain ke kantornya, ceritain ke semuanya lah. Ini ada webinar gratis, tinggal datang, tinggal dengerin, tinggal ngobrol, ada grup WhatsApp, diskusi, hahihi, kalau bisa ketemu offline, yang di Jakarta, Mas Dandi di Jakarta, yang di Jogja bisa ketemu saya di Jogja, dan seterusnya. Intinya saya cuma minta diviralin aja. Kenapa begitu? Karena kita juga lagi ngebangun branding, ya, kita juga lagi ngebangun reputasi di publik. Maka dari itu, bantuan dari kita adalah kita kasih webinar gratis dan teman-teman kasih kita atensi, itulah pembayarannya gitulah secara kasarnya. Hari ini kita akan belajar mengenai SEO. Beruntung kita akan dibawakan materinya oleh Mas Dandi. Mas Dandi ini salah satu pemilik dan pendiri perusahaan Ajax, itu perusahaan agensi digital yang ada di Jakarta. Kalau teman-teman di kantornya ada keinginan atau teman-teman di kantornya ada harapan untuk belajar SEO, belajar content marketing, belajar ads, atau kantornya minta dikelola ads-nya, dibikinin kontennya, bisa ngobrol sama Dandi langsung karena memang bisnisnya adalah memberikan pelayanan digital marketing all in lah. Walaupun apa namanya, kalau all in tentu harganya juga all in gitu ya, karena semua bakal banyak pekerjaannya.
Silakan Mas Dandi, terima kasih sudah mengisi. Panggung saya kasih ke Mas Dandi. Oke, thank you Edo. Ya, salam kenal ya. Kita akan ngomongin tentang SEO. Sebelumnya, sebelum aku ngenalin diri di slide, aku mau tahu di sini ada yang ngerjain SEO nggak? Ngerjain dulu. Jadi pertanyaannya ada yang ngerjain, ada yang mau belajar, ada yang tertarik, atau belum tahu sama sekali nggak apa-apa. Mungkin bisa ketik satu atau mungkin bisa angkat tangan. Di sini ada yang ngerjain SEO nggak sebelumnya? Mau belajar, baik, Kak Ado, thank you. Ada yang ini nggak? Ada yang udah ngerjain? Oke. I think mungkin nggak tahu Pak, mau belajar saya. Oke. Oke, jadi kita bisa set ekspektasi bahwa kita memang akan ngomongin pasti setiap kali ada obrolan tentang SEO, pasti di situ pula ada obrolan tentang basic. Kayak gitu. Karena kenapa kalau kita ngomongin basic nanti mungkin kurang ya namanya basic mungkin orang yang udah pernah ikut sebelumnya bakal oh ini basic gitu. Tapi kalau orang yang udah pernah ikut dengan topik ini dan mungkin ada yang paham, ada yang belum kita akan dari basic lagi nggak apa-apa. Basicnya karena kalau kita ngomongin SEO, basic itu satu, bagaimana kita mempertemukan kebutuhan user dengan apa yang kita mau tawarkan. Basically semua marketing kayak gitu dan SEO tidak tanpa terkecuali seperti itu. Tapi mediumnya adalah website. Mediumnya website dan cara menemukannya adalah kita membuat konten. Jadi kalau misalkan nanti ada di kantor kita bilang bahwa oh ya kita mau SEO-nya bagus nih. Tapi kalau misalnya konten, oh saya nggak mau wordingnya banyak-banyak. Nah, kalau kayak gitu, mungkin kita bisa balik back to basic bahwa cara memenangkan SEO adalah dengan konten yang ada di website. Kalau misalkan itu tidak bisa terpenuhi, kita nggak bisa move ke technical, move ke tempat lain gitu, atau ke hal-hal yang lainnya. Jadi mediumnya adalah website, caranya adalah membuat konten berdasarkan intent atau kemauan user. Kalau misalkan dia nyari apa itu SEO, kita bikin konten tentang apa itu SEO. Kalau misalkan kita mau mempertemukan atau kita mau menggapai reach audience kita dengan kata kunci mungkin apa ya bahasanya? Oh, service SEO di Jakarta. Oh, berarti kita bikin konten tentang service SEO di Jakarta. Seperti itu, simpelnya. Oke. Tapi kita balik lagi nih, 2025 SEO udah jalan dari dulu, dari tahun ya dari mulai website ini ada dan sebenarnya mulai dari Google ada, mulai dari ada namanya mesin pencari kayak gitu. Jadi SEO ada sejak itu dulu mungkin namanya internet marketing karena belum digital, semuanya belum belum digital, belum semua bisnis itu terdigitalisasi alias ada rumahnya, websitenya, ada sosmed. Tapi karena internet marketing berkembang, kita jadi bilangnya SEO adalah salah satu channel digital marketing. Seperti itu. Nah, pertanyaannya lagi gini. Dulu orang yang ngerjain SEO tahun 2011 dengan sekarang orang yang ngerjain SEO 2025, pasti mereka yang tetap ada di bisnis ini dan tetap bertahan adalah orang yang mau mengikuti perkembangan change or die. SEO seperti itu. Banyak seperti bisnis-bisnis lainnya juga change or die gitu. Nah, balik lagi nih. SEO 2025, bagaimana cara kita survive? Karena kalau teman-teman udah ngejalanin ini dari sebelum 2020 dan sekarang pasti gak mungkin aku bilang website itu selalu naik. Sekelas Forbes aja amblas di tahun 2023, sekelas Geek for Geeks aja amblas baru kemarin. Jadi gimana nih? Apakah SEO itu selalu, oh, bikin konten sama dengan naik? Wah, ini yang akan kita bicarakan dan ini akan menjadi menarik gitu. Oke, sebelumnya kenalan dulu. Ya, nama aku Dandi. Aku managing partner juga di Ajax Digital. Ajax Digital ini selain digital marketing juga kita juga fokus ke edukasi. Karena kenapa? Karena itulah tujuan hidup anjay. Enggak. Karena dari edukasi ini memang digital marketing ini untuk pengaplikasiannya memang syarat dengan edukasi gitu. Kalau misalkan kita marketing konvensional, kita udah tahu bagaimana orang-orang business owner udah tahu, tapi ketika masuk ke digital marketing sebenarnya kan strategi marketing yang dijalankan oleh sales tapi di channeling di digital. Jadi kita harus paham juga bahwa digital marketing ya ngomongin strategi marketing kita channeling di channel digital. Salah satunya ya website, salah satunya ya SEO kalau via website atau ads juga bisa mengarah ke website kayak gitulah. Nah, aku juga pernah megang beberapa klien. Di sini ada Asiatur, Madanitur, tapi mungkin yang teman-teman tahu aku juga pernah megang dulu Auto 2000 di agensi aku sebelumnya waktu masih kerja. Kalau misalnya teman-teman tahu Prasmul, Line Bank, Cakra Motor, aku juga pernah megang itu. Dan dari semuanya ini nggak ada yang purely selalu naik.
pasti ada naik turunnya, apalagi yang seasonal. Seasonal tuh seperti apa? Contoh Edunitas ini, kalau lagi musim pendaftaran akademik, tahun akademik baru, dia pasti naik. Ketika bukan tahun akademik, dia cenderung turun. Caranya gimana biar tetap nggak turun-turun banget? Wah, itu dia ada. Nah, pakai strategi, konten strategi kayak gitulah. Oh, aku juga pernah megang Prudential sebagai SEO. Ini di agensi sebelumnya. Kebetulan aku sekarang jadi full time insurance agent juga di Prudential. Jadi aku tahu seluk-beluknya gimana dan ya kurang lebih dulu kita ngerjain buat kantor, sekarang kita ngerjain buat sisi kemanusiaannya aja. Ya, kayak gitulah pokoknya ya. Itu sekedar perkenalan. Yang mau follow nggak apa-apa, follow aja di @dandi_pradana. Yang mau follow LinkedIn, di sini ada LinkedIn nggak ya? Ketutupan soalnya. Oh iya, ada juga LinkedIn itu di situ. Silahkan. Aku juga kadang di-mention sama Edo yang jadi MC kita dan host kita pada malam hari ini ya. Jadi kita lebih baik connect dari situ. I love connecting with people lah gitu kan. Kalau Edo ini Nokia, dia connecting people. Jadi kita ada di sini karena ada Nokianya gitu. Nah, ini namanya Edo kayak gitu lah. By the way sekarang berapa orang ya? Oke, 20. Nah, ini dia. Ini bakal jadi menarik. Jadi pertanyaannya akan lebih banyak dijawab karena pesertanya juga lebih kayak private atau gimana gitu lah ya. Oke, lanjut. Nah, sebelumnya sebelum kita ngomongin gimana survive, lebih baik lagi kita harus memahami landscape-nya. Gini, kalau kita mau turun di medan perang, kita harus paham dulu medan perang itu berbukit, rawa-rawa, atau kayak perang dunia satu pakai selokan-selokan kayak gitu atau modern warfare yang sekarang yang pakai cyber warfare dan lain sebagainya kita harus tahu landscape-nya dulu teman-teman. Jadi kalau mau kita memahami gimana kita sukses di SEO atau bagaimana cara survive deh. Sukses oke lah. Sukses itu yang kesekian tapi survive dulu gitu kan. Gimana caranya ya gitu. Nah, setelah memahami landscape kita akan ngomongin pilar SEO di modern. Modern ini maksudnya 2025 ya. Karena ya 2000-an juga udah modern gitu kan dunia. Terus strategi bertahannya, studi kasusnya dan Q&A. Tapi karena teman-teman di sini juga ada yang baru belajar, jadi aku mau rewind sedikit gimana basic SEO bekerja. Jadi bayangkan sebuah perpustakaan ya, Doi. Tahu lah ya perpustakaan lah ya. Kita kalau di perpustakaan itu nggak usah ngomongin ada atau ya ada resepsionis, ada pustakawan atau apa namanya Dok? Pustakawan ya. Pustakawan atau librarian ya kita nyebutnya ya. Pustakawan nih Brandon Oh, sama. pustakawan. Oke, pustakawan itu ada di meja dan kita biasanya ketemu komputer di dalam library atau dalam perpus tersebut. Untuk mencari judul buku, biasanya kita akan mencari lalu komputer atau librarian tadi ngomong, oh buku yang kamu cari, contoh buku apa? Buku Madilog misalkan, weh berat banget nih Madilog. Buku Madilog ini ada di rak 2, section B misalkan kayak gitu. Nah, sama. Cara main SEO juga seperti itu. Ketika ada yang nanya, buku Madilog apa sih? Google akan ngubek-ngubek database dia. Database ini dari mana? Database ini adalah hasil dia visit satu-satu ke rumah. Rumah ini adalah website. Dia masuk ke dalam rumah, dia lihat depan rumahnya, dia masuk ke dalam kamar, dia lihat atapnya gimana, dia lihat basementnya gimana. Kalau ada hal-hal yang nggak penting, nggak bakal dia ingat. Yang dia ingat pasti adalah bentuk rumah. Atau ya intinya adalah ruang utama dalam rumah tersebut. Makanya kenapa? Kalau rumah kita berantakan, ya Google bilang bahwa ini kok berantakan banget nih rumah, males ah mainnya. Kurang lebih bisa kayak gitu. Atau kalau misalkan Google tuh main ke dalam website, dia buka pintunya tuh lama banget karena mungkin pintunya tuh kayak rumahnya siapa ya, rumah orang kayak mungkin kayak Siska Kohol gitu yang pintunya itu mungkin 2 lantai gitu ya, terus dibukanya lama banget gitu. Mungkin Excelnya atau ya Siska Kohol nggak mungkin rumahnya Excelnya berkarat sih. Cuma kalau rumah gede kayak gitu, pintunya berat dan berkarat, orang bukanya aja tuh perlu tenaga dan cenderung males. Begitu pula Google, anggaplah Google seperti manusia gitu. Ya karena Google mimicking manusia karena kita kan nanya Google itu ibaratnya berpartner dengan Google buat nyari sesuatu di internet kayak gitu kan. Nah, dari hasil dia visit ke rumah ini, dia ingat dia masukin database. Database ini setiap berapa periode waktu, tergantung orang banyak nyari atau enggak, dia akan perbarui dari tahun 298, 2000. Ya Google itu nggak tahun 98, 98 tuh Yahoo kalau nggak salah, correct me if I'm wrong. Google itu tahun 2000-an awal. Dan ya begitulah. Dulu cara dia dengan cara sekarang itu udah beda banget. Cara dia indexing atau cara dia mengingat apa yang ada di rumah kita atau dalam website kita. Kayak gitu. Nah, ketika ada yang nyari, dia langsung buka database dia bahwa, oh, pencarian tersebut untuk di Indonesia, ini loh yang relevan, keluarlah. Yang keluar biasanya pertama apa? Ada yang tahu nggak? Biasanya kalau kita nyari sesuatu yang umum, yang keluar di nomor satu biasanya apa situsnya? Ini pertanyaan gampang banget. Kalau kita pernah skripsian atau kita pernah ngerjain tugas, pasti
ini kita temuin di urutan satu untuk mencari suatu hal yang umum. Ada yang bisa jawab? Oh, situs ini Kak gitu atau oh, situs ini Randy Wikipedia. gitu. Ya, bagus banget dibantuin. Ya, Wikipedia. Wikipedia itu oke, ini ada yang jawab, Dok. Chat. Siapa nih yang jawab? Wikipedia kayaknya betul. Wikipedia betul banget. Thank you Kak Ihsan ya jawabannya. Jadi kayak gitu. Jadi karena di Wikipedia itu termasuk kalau kita buka Wikipedia, kira-kira kita tertolong nggak untuk menemukan jawaban? Tertolong. Makanya Google ketika dia nge-refer Wikipedia sebagai jawaban atas pencarian orang, dia naikin tuh posisi pertama. Biasanya kalau misalkan kita udah head to head sama Wikipedia, yang bisa ngalahin adalah brand. Gak mungkin, kalau brand tersebut gak punya website, mungkin Wikipedia bisa nomor satu asal udah ada di Wikipedia. Nah, Wikipedia itu kalau kita buka, itu ada apa ya, ada citation, ada internal linking, ada dia ngambil info itu berdasarkan info di mana. Jadi trusted, terpercaya. Wikipedia sebagai sumber terpercaya, tapi kita nggak boleh jadiin itu sumber kan deskripsi. Makanya kita harus jadiin sumber utamanya apa. Wikipedia itu nge-refer kemana. Yang ngedit itu nge-refer info ini ke halaman apa, ke URL apa, atau ke website apa. Nah, itu. Jadi kalau misalkan boleh kita bilang bahwa gimana bikin website yang SEO optimized. Ya, kita bikin kayak nggak harus kayak Wikipedia ya. Kita bikin secara mendasar membantu menjawab kebutuhan user. Ya contohnya Wikipedia kayak gitu. Nah, makanya ketika kita nyari hal tersebut, Madilog, Wikipedia muncul di atas karena dia menolong user. Seperti itu contohnya itu ya. Nah, balik lagi ke pustaka tadi. Ketika dia udah nyodorin hasilnya, misalkan apa itu buku Madilog dicari gitu kan. Oh, ada di buku sekian. Oke, orang itu akan menuju ke rak tersebut, menemukan buku Madilognya Tan Malaka. Maka apa? Ya maka user intentnya terpenuhi. Dia mencari buku, dikasih tahu. Tapi kalau misalkan kita nyari yang lain, buku-buku eh, Madilog itu ngomongin apa sih? Nah, mungkin akan muncul hasilnya adalah website yang review buku. Karena apa? Kesesuaian intent tadi. Jadi orang nanya apa, akan memunculkan apa. Nah, itu secara perilaku usernya. Oke, kita geser perilaku user ke sebelah kiri layar kita. Nggak usah jauh-jauh, kita taruh di kiri kita. Sekarang kita ngomongin bagaimana Google bekerja. Google bekerja itu, atau search engine itu bekerja dengan tiga cara, dan ini mendasar banget teman-teman. Crawling, indexing, ranking. Tiga hal ini, ketika kita pahami betul, kita nggak bakal pusing secara mendasar ya, beda. Pusing karena update dengan pusing karena hal mendasar itu beda. Nah, kalau kita udah tahu hal mendasar, jadi crawling, indexing, ranking ini hal mendasar. Jadi bagaimana website kita bisa di crawling, berarti kita harus ngizinin dia masuk dengan gampang, dengan mudah. Nah, indexing ranking, bagaimana konten kita ke indeks, bagaimana rumah kita bisa dimasukin sama Google, Google masuk ke rumah kita merasa gampang dan easy gitu, frictionless lah bahasanya gitu, nggak terlalu banyak harus masukin password dulu. Dan kedua, gimana Google bisa cepat nginget website kita atau rumah kita. Oh, berarti rumah kita rapihin, rumah kita bagusin. Kalau kita mau bilang kita rumah kita Japandi, oh, be it. Rumah kita harus susun seperti rumah-rumah Japandi. Jangan kita ngakunya Japandi, dalamnya ternyata minimalis industrial yang belum kelar gitu. Alias, ya mungkin tembok bocor, tembok retak, itu kan sebenarnya industrial ala-ala gitu ya. Jangan kayak gitu. Kalau memang kita bilang rumah kita Japandi, dalamnya harus Japandi. Kayak gitu, warnanya juga mengandung unsur-unsur Japandi dan lain sebagainya. Yang ketiga, ranking. Nah, rumah kan gak cuma satu nih. Rumah tuh kan banyak. Rumah Japandi itu kan banyak. Rumah Japandi di BSD, ada rumah Japandi di Alam Sutra, ada rumah Japandi di Cibinong. Siapa tahu orang beli tanah bangun rumah Japandi bagus banget gitu kan. Nah, ketika kita mau Google nge-refer ke rumah kita, atau oh kalau ada yang nanya rumah Japandi, ke saya aja dong. Nah, berarti apa? Kita bersaing dengan rumah-rumah lainnya. Untuk ibarat kata gini, oh ternyata kalau Japandi, ternyata yang muncul nomor satu adalah rumah-rumah di BSD, misalkan kayak gitu. Karena apa? Karena ternyata BSD brandnya kuat banget buat buat orang tuh nge-refer, oh rumah Japandi paling bagus di mana sih? Ah, itu salah satu contoh contoh kecilnya gitu. Jadi gimana caranya website kita atau rumah kita itu di crawling, bisa dimasukin Google, bisa diindeks, bisa diingat Google dengan benar dan sesuai dengan apa yang user cari atau orang cari. Yang ketiga adalah gimana kita lebih bagus secara branding atau secara identitas terhadap untuk rumah tersebut. Ya rumah Japandi gitu, rumah Western gitu, rumah klasik gitu, atau rumah penculik kayak yang di Indosiar gitu kan. Nah, itu juga gimana caranya eh, kita dikenal. Tiga hal ini ketika kita udah pahamin, oh sorry empat. Nah, tiga hal ini ketika kita udah pahamin, itu akan jadi pedoman kita. Nanti pertanyaannya,
kalau misalkan macam-macam, Mas, kenapa website kita nggak muncul di Google? Oh, berarti masalahnya di antara tiga ini. Website kita udah dimasukin Google apa belum? Website kita udah mudah diingat apa sama Google apa belum? Atau website kita udah lebih bagus daripada website lainnya apa belum? Nah, tiga hal ini mendasar. Jadi hal tiga ini akan kita kembalikan ketika ada pertanyaan dari kantor kita ataupun usaha kita sendiri yang kita SEO-in lah bahasanya kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ya. Bismillah kita masuk ke memahami landscape. Nah, aku mau geser dulu, sorry. Nah, memahami landscape untuk SEO di 2025 ini, teman-teman mungkin di LinkedIn banyak banget yang pernah dengar SEO is dead gitu kan. Tahun kemarin juga SEO is dead 2024. Tahun 2023 SEO is dead. TikTok muncul 2022 SEO is dead. Jadi apalagi ChatGPT ada, SEO bukan dead lagi. Jadi dia udah mati, dihidupin, dimatiin lagi, dihidupin lagi, dimatiin lagi. Jadi kayak kita udah divonis mati berkali-kali nih SEO nih. Tapi balik lagi teman-teman, uh, SEO yang mati itu yang kayak gimana? Nah, ini dia pertanyaannya. Jadi, kalau misalkan kita balik lagi ke zaman dulu, oh yang penting judul judul rumahnya atau judul websitenya sesuai. Kalau misalkan kita jual jual jamu gitu, jual jamu kuat, aduh nggak enak banget ya. Jual apa dong yang lebih ini? Oke, misalkan kita bilang bahwa ini jual alat kesehatan gitu. Oh, tahun 2011 dulu kalau kita mau ada di Google, title-nya harus jual alat kesehatan. Terus kata-katanya jual alat kesehatan, jual alat kesehatan. Di sini Anda bisa mendapatkan jual alat kesehatan gitu. Kenapa kami menjual alat kesehatan kayak gitu? Dulu kayak gitu, tapi sekarang enggak. Sekarang udah lebih mix caranya. Well, kata kunci atau jual alat kesehatan tadi itu harus tetap ada di title, di judul halamannya, di heading atau di judul kontennya. Judul halaman dan judul konten beda ya. Ibarat kata pelang rumah sama isi rumah. Nah, itu. Pelang rumahnya apa, isi rumahnya apa. Kalau misalnya hasilnya jual alat kesehatan, oh ya berarti harus jual alat kesehatan. Kita harus menjelaskan eh, jual alat kesehatan gitu dengan berbagai macam konten yang kalau kita baca nggak bikin awkward gitu. Jadi ada pernah dulu Search Liaison bilang atau SEO expert bilang di 2021 aku lagi tuh dengar bahwa kalau misalkan kita ragu dengan konten sebuah website, baca keras-keras. Kalau kok rasanya kok awkward, oh berarti itu bukan dibuat dibaca sama manusia. Karena gini, well, kita mau konten kita dibaca sama Google dan mau dibaca sama manusia. Tapi kita lupa, kadang kalau dibaca manusia kita maunya, oh kenapa bahasanya nggak bahasa Inggris? Kenapa nggak bahasanya itu simple? Kenapa kita nggak mau disebut pinjol, tapi kita tuh sebenarnya servisnya pinjol gitu. Nah, akan ada seperti itu. Tapi balik lagi, landscape SEO di 2025 ini gimana? Tadi 2011 yang penting judul, 2025 ini brand power. Jadi benar-benar bermain di brand power. Ada chat bentar. Oh, oke. Oke. Brand power tuh gimana? Jadi kalau misalkan let's say brand power yang paling number one di Indonesia itu secara brand tuh top brand itu apa ya? Oke, apa dok? Kasih ide dong atau kasih ide apa eh, top brand nomor satu di Indonesia recently di sebuah industri? Ada yang bisa kasih ide nggak? Ayo kita Kaf, interaktif. kaf, kaf, kaf. Kan Ini dong. recently kan. Aqua, oh oke Pepsodent, Marjan, baik. Oke Aqua, ini contoh orang marketing event konvensional ini Aqua gitu kan kalau orang nanya, beli Aqua dong, oke. Kayak gitu. Nah, bagaimana Aqua kalau dia ngaktifin SEO? I don't know, kayaknya Aqua karena udah brandnya kuat banget, dia mainnya benar-benar hajar-hajarannya nggak di halaman pencarian. But oke, kita ambil contohnya Aqua gitu. Bagaimana Google paham bahwa Aqua adalah perusahaan air minum dalam kemasan AMDK? Ya pastinya dia nggak cuma ngambil info dari si Aqua. Misalnya Aqua punya aqua.com. I don't know di sini kalau ada yang bisa nyari website Aqua, let us know gitu di kolom komentar gitu kan. Nah, Google tahu Aqua nih AMDK nomor satu di Indonesia itu gimana? Oh, karena liputan dari media massa. Contoh, oh karena di sosial media orang banyak yang ngomongin. Oh, karena orang nyari Aqua di Google banyak. Jadi Google banyak tahu Aqua itu nomor satu karena satu search volumenya banyak. Contoh, Aqua ketika belum ada internet ya
nggak ada di internet. Tapi ketika udah ada di internet, orang mulai nyari di mana saya beli Aqua. Nah, hal-hal yang kayak gini direkam sama Google, akhirnya Google tahu bahwa Aqua adalah AMDK, air minum dalam kemasan, yang brandnya paling kuat di Indonesia. Dia tahu itu dari mana? Detik ngomongin, CNN ngomongin, CNBC ngomongin, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah brand power. Kalau misalnya diterjemahin ke kerjaan kita, oh ya kantor kita brand powernya sebagaimana besar di industri itu. Kayak gitu. Caranya gimana ya tadi? Brand power kita nggak cukup di website aja. Kita namanya tuh PR online dan lain sebagainya, bikin kita tuh diomongin di sosial media sampai orang nyari di Google. Google sadar bahwa oh yang nyari Aqua banyak. Aqua nih apa sih? Kayak gitu. Kayak gitu. Nah, evolusi algoritma Google dan AI search. Teman-teman kalau misalkan kita lihat algoritma dulu, yang ini obrolan kita yang tadi ya, 2011 dan 2025 beda banget. Gimana algoritma sekarang kalau kita nyari air minum dalam kemasan, tiap waktunya tuh beda. Atau kalau kita nyari, ini deh, kalau kita nyari sekarang, apa itu hepatitis gitu nyari. Dulu itu, dulu itu dalam arti 2022 ya. Dulu itu mungkin yang menang adalah contoh ya, contoh ini nyebutin merek aja biar kita ini. Halodoc atau eh, banyak startup yang memang dia native-nya digital, akhirnya dia dengan cara itu gitu menanginnya. Nah, tapi belakangan itu situs-situs dari rumah sakit. Per tahun 2023 akhir tuh banyak situs rumah sakit yang dia main SEO, akhirnya Google lebih ngunggulin itu. Akhirnya yang eh, telehealth ini mulai kegusur. Karena kenapa? Kalau misalkan Google boleh bilang, ya rumah sakit lah yang paling relevan. Karena kenapa? Dia punya dokter, dia punya otoritas untuk bicara apa itu hepatitis, dan lain sebagainya. Nah, kita ini sebagai blogger, misalkan kita eh, nulis tentang pengalaman kena hepatitis gitu. Oh, bisa jadi kita pun kalah sama apa namanya situs rumah sakit. Karena balik lagi, algoritma Google berubah. Nah, sekarang ada AI search balik lagi. Teman-teman mungkin di sini pernah ada yang dengar bahwa kita kita gimana caranya ada di rujukan ChatGPT, ada di rujukannya Gemini, ada di rujukannya SGE, Search Generative Experience. Itu gimana caranya? Balik lagi, semua mereka itu merefer ke satu, konten kita sesuai dengan user intent. Nah, balik lagi kan ke dasar tadi crawling, indexing, ranking, tiga ini. Bagaimana caranya? Balik lagi ketiga ini gimana konten kita sesuai dengan intent user. Kalau misalnya kita kalah sama yang lain, oh berarti memang kita harus paham bahwa kalau kita bikin konten itu sekarang, kita berhadapan langsung dengan Rumah Sakit Pondok Indah misalkan. Iya yang punya ini, yang punya situs yang SEO-nya lumayan menggemparkan dunia IMYL atau dunia kesehatan tahun 2023. Jadi kayak dia semua naik, yang lain tadinya naik, kegusur semuanya. Nah kayak gitu. Kalau misalkan seperti itu, ya kita tetap bikin konten, dibarengi dengan kekuatan brand bahwa apa bahwa ternyata brand kita ini memang otoritasnya tuh ada untuk ngomongin penyakit hepatitis misalkan kayak gitu. Nah, sunsetnya teknik SEO lama. Nah, ini masih sejalan dengan yang kita omongin tadi bahwa kalau 2011 yang penting kita bikin artikel, yang penting kita bikin konten, kalau kita jualan alat kesehatan, semuanya di setiap paragraf kita tambahin alat kesehatan sampai ada 20 kata alat kesehatan gitu. No, well, di 2025 ini keyword stuffing bahkan semenjak tahun 2023 itu 2022 2021 itu udah mulai mulai ditinggalkan. Kayak gitu. Jadi gimana caranya bagaimana konten tersebut human banget nih walaupun kita mengenerate tersebut dengan AI. Nah, ini menarik nih. Eh kita divonis mati sama AI, akhirnya ya udahlah kita temenan sama AI. Gimana AI ini membantu kita crafting konten tapi tetap menerapkan sisi humanis dan nggak asal oke jadikan ini manusia, karena teman-teman kalau misalkan tekniknya cuma kayak gitu doang beda sama yang tekniknya lebih advance. Gimana tekniknya lebih advance mungkin kita akan ngomongin lagi how to create content with AI nanti ya, karena ini kita cuma punya 1 jam kayak gitu. Nah, backlink massal tanpa konteks. Nah gini, menarik nih. Backlink, ngomongin backlink. Backlink ini kurang lebih seperti ini. Siapa yang ngomongin kita? Kalau misalkan Edo, nih di samping saya Edo disebut oleh Presiden Prabowo gitu. Muhammad Karuniado gitu kan. Dia disebut-sebut gitu di pidatonya. Sama ada orang di pinggir jalan gak jelas itu siapa, dia panggil Muhammad Karuniado. Kira-kira orang lebih lebih aware kalau misalkan yang manggil si Edo ini presiden atau orang pinggir jalan yang gak jelas.
Coba ini ya di chat yang beranggapan bahwa presiden lebih banyak menarik atensi orang, klik satu, yang orang di pinggir jalan nggak jelas lebih banyak menarik atensi, nomor dua. Satu, satu, satu. Ya, Edo mau banget disebut sama presiden. Oke, iya, karena kenapa? Backlink itu seperti itu. Kalau website kita disebut di website lain yang itu siapa itu website gitu, kita disebut oleh contoh, Edo mau bikin artikel tentang alat kesehatan. Websitenya Edo disebutin sama Menkes. Kemenkes itu apa ya? Kemenkes. Oh, kemenkes.go.id ya? Atau ya, mungkin ya itulah pokoknya website Kemenkes. Dibanding kalau misalkan Edo websitenya disebut sama eh, jual alat kesehatan.blogspot.co.id. Kira-kira lebih mana dampaknya tuh lebih mana yang besar? Pasti yang ke Menkes. Backlink seperti itu. Siapa yang nyebut kita itu matters. Jadi bukan banyak-banyakan orang manggil website kita atau nyantumin website kita, tapi siapa yang nyebutin website kita di website mereka. Kayak gitu. Nah, itu adalah backlink ya, ngomongin backlink ya. Jadi siapa yang manggil kita, siapa yang nyantumin website kita di website dia itu matters. Kalau misalkan ternyata Rusia, website-website China yang nggak ada hubungannya sama bisnis kita, well, itu bisa dikategorikan backlink massal tanpa konteks. Kayak gitu. Jadi, backlink harus ada konteksnya, backlink harus kita pilah-pilah siapa yang nyebut. Jadi landscape-nya seperti itu sekarang. Kalau dulu mungkin, oh yang penting blogspot.co.id nyebutin banyak. Kita akhirnya bikin 100 blogspot buat nyebut website kita. Well, di 2025 itu udah nggak ngaruh lagi. To be honest. Bahkan kerjaan anak SEO adalah ngilangin penyebutan tadi. Atau nggak, Google itu nggak relevan, tolong saya nggak menganggap itu sebagai backlink atas website saya gitu. Kayak gitu. Munculnya SGE. Nah tadi, eh sorry. Munculnya SGE. Nah, tadi SGE itu biasanya ringkasan lab AI yang ada di pencarian Google itu kadang muncul untuk query-query atau pencarian yang banyak orang cari. Kalau misalkan orang nggak nyari itu banyak, biasanya nggak muncul. Tapi kalau yang banyak yang nyari, biasanya muncul. Nah, ini gimana ya dampaknya? Kalau kita disebut di situ, kita seneng. Tapi biasanya, wah nanti kita nggak ada yang ngeklik dong. Nah, ini dia. Balik lagi ke funnel marketing, bakal diskusinya. Kalau misalnya kita muncul di SGE, harusnya seneng. Karena kenapa? Berarti kita dianggap relevan karena sampai diambil dan ditampilin secara ringkasan AI gitu. Kayak gitu. Dan mungkin kita kehilangan klik, tapi kita mendapatkan authority. Kurang lebih kayak gitu. Perubahan perilaku pencarian. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita dulu nyari pakai tangan itu jual alat kesehatan tek. Tapi kadang kita nyari sekarang pakai voice search dan lain sebagainya. Kurang lebih gini, di sekitar saya siapa yang jual alat kesehatan? Dia nyarinya di Jakarta Barat, kebetulan di Grogol misalkan. Oh, berarti Google akan berperilaku seperti apa? Dia bakal menampilkan toko alat kesehatan yang ada di Jakarta Barat dan hasilnya pasti Google Maps. Berarti di sini apa? Oh, berarti toko kita yang jual alat kesehatan harus punya Google My Business atau Google My Business itu udah berubah namanya. Kok sampai lupa ya? Pokoknya Google My Business intinya punya lokasi. Kayak gitu nanti kalau ingat saya sebut ininya. Bukan gembel lagi. Itulah pokoknya. Jadi lupa tuh kan. Kurang lebih kayak gitu. Jadi gimana? Kita harus tahu orang nyarinya gimana, and then kita terjemahkan ke dalam sebuah strategi. Oke, kita perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seperti kalimat yang keluar dari mulut. Kayak gitu. Nah, ini landscape 2025 ini udah banyak banget. Dan kalau kita misalkan bingung gimana, balik lagi ke tiga. Bagaimana website kita tercrawl, bagaimana website kita terindeks, dan bagaimana website kita terranking. Itu semua dijawab dari konten yang menjawab kebutuhan user. Dan kita kalau ngomongin teknikal nih, lebih panjang lagi sebenarnya. Oke, lanjut. Dennis Sullivan, as a Search Engine Optimization Liaison Officer di Google, bilang bahwa kami tidak peduli bagaimana Anda membuat konten berskala besar, apakah dengan AI, otomatisasi, atau manusia, itu akan menjadi masalah. Maksudnya, ini kayaknya salah nih terjemahannya. Tapi intinya kayak gini, bikin konten pakai AI, kalau misalkan ada campur tangan manusia dan menjawab kebutuhan user tanpa ada unsur spam atau tanpa ada unsur seperti ini. Wah, ini robot banget. Kayaknya dia nge-spam aja deh, kontennya banyak dibuat, isinya spam semua, tidak menjawab pertanyaan user, itu yang akan jadi masalah. Jadi konten jumlah besar tapi nggak ada nilainya. Jadi sekarang tuh quality over quantity.
kayak gitu. Itu juga harus dimainin juga, dan ini yang ngomong adalah orang Google-nya langsung kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita buatnya gede banget dan tanpa ada kualitas, bisa jadi kita kena penalti, atau penalti ya manual action lah dari Google. Seperti itu. Iya, GBP, Google Business Profile, thank you. GBP ya, Google Business Profile, thank you ya, Kak Giovan. Seperti itu. Nah, kalau kita tadi udah ngomongin tentang landscape 2025, sekarang kita bakal ngomongin tentang gimana pilar SEO sekarang. Nah, oke, pelan-pelan. Sebelum eh, kita ngomongin tentang pilar SEO, kita harus tahu juga frameworknya. Framework SEO itu paling pertama adalah research. Teman-teman, kita harus research dua. Ini aku nggak tulis di sini, jadi mungkin teman-teman kalau mau punya catatan sendiri, boleh aja. Ada empat, sebenarnya framework SEO itu nggak jauh-jauh dari empat cara. Secara ringkas ya, ada yang bikin secara 9 cara, tapi intinya adalah empat. Riset dulu. Riset apa? Karena gini, eh, kalau teman-teman di sini pasti tahu Auto 2000 ya. Auto 2000 itu adalah dealer terbesar Toyota di Indonesia. Kayak gitu. Dan teman-teman juga tahu eh situs bengkel. Teman-teman ada yang mau ngasih ide nggak? Situs bengkel yang teman-teman tahu. Situs bengkel yang teman-teman tahu ada di internet. Ayo, aku minta partisipasinya teman-teman, mungkin bisa montiro.id. Oke, thank you Kapang. Ada lagi? Oke, kita pakai montiro.id aja. Jadi gini, Auto 2000 dengan montiro.id, mereka berdua sama-sama ngomongin tentang bagaimana cara cara mengecek kaki-kaki di Avanza. Auto 2000 ngomongin itu karena dia ngerasa relevan, karena dia adalah dealernya Toyota, which is Avanza. Montiro juga relevan karena saya adalah montir, saya adalah website bengkel. Nah, secara bisnis mereka nggak bersaing. Bahkan Montiro butuh Auto 2000 untuk jualan, buat ngejual ke orang tuh Avanza, biar kalau misalnya ada apa-apa Montiro bisa ngebenerin bisnisnya jalan. Tapi secara SERP mereka berdua saingan. Jadi persaingan di SERP itu atau di halaman Google itu ada dua, persaingan bisnis langsung dan persaingan SERP-nya. Persaingan bisnis dan persaingan SERP. SERP itu ngomongin topik, dan bisnis itu yang ngomongin kompetitor bisnis. Di research yang pertama kali harus kita lakukan adalah gimana cara kita research bisnisnya. Kedua, research bisnis itu end to end, dalam artian gimana bisnis saya bisa menghasilkan duit dengan SEO. Berarti funnel-funnelnya setiap bisnis bisa berbeda-beda. Yang kedua adalah research keywordnya. Tadi, contoh cara ngebenerin kaki-kaki mobil Avanza. Berarti apa? Berarti research konten, kita mau di konten tersebut membahas hal yang mengarahkan orang yang baca artikel kita tuh ke website kita. Itu kan jadi persaingan si Auto 2000 dan Montiro ini, kurang lebih. Nah, kayak gitu. Research itu paling penting. Karena ini akan menentukan next step-nya mau ngapain. Mau ngapain, ya. Next step itu mau ngapain adalah technical optimization. Nah, sebelum kita ngomongin pilar nih ya, jadi research-nya benerin, technical optimization. Optimization gimana? Singkatnya, gimana website kita bisa ke crawl, bisa didatengin sama Google, jangan bikin kode-kode yang bikin Google kesandung di dalam, bagaimana konten kita ke indeks, kontennya harus berkualitas, dan bagaimana kita bisa ngeranking konten kita udah bagus, sebagus apa dibandingin konten dari website lain. Nah, balik lagi, berarti technical optimization-nya balik ketiga itu. Apalagi yang pertama, gimana website kita ke crawl. Kalau misalkan tadi website kita dibuka 20 menit, 20 menit, yang itu mah udah kabur orangnya, 20 detik, gimana website kita kebuka dalam 2 detik. Kayak gitu. Itu optimisasi secara teknikal. Jadi tadi apa? Pertama keyword, kedua technical. Nah, yang ketiga ini adalah on page optimization, termasuk termasuk buat artikel, ngebenerin judul halaman, ngebenerin judul judul tema dari artikel yang dibahas atau konten yang dibahas dan lain sebagainya. Balik lagi, gimana website kita ke crawl, gimana website kita ke indeks. Kalau konten tersebut tidak memenuhi konten yang memenuhi kebutuhan user, kita buat itu buat SEO-an, SEO-an doang gitu, nggak buat orang. Nah, ini akan jadi masalah. Kayak gitu. Jadi, tadi apa? Pertama, riset keyword. Kedua, technical optimization. On-page optimization. Yang terakhir itu measurement. Nah,
on page optimization ini juga punya anakan off page optimization. Nah, ini tadi yang kekuatan brand harus kita approach ke PR online dan lain sebagainya. Tapi yang terakhir ini yang keempat adalah measurement. Kita ngukur apakah setelah 1 bulan jalan, apakah tadi riset kita benar, apakah technical optimization kita benar, apakah on page dan off page optimization kita ini benar, itu di measure. Lewat apa? Lewat metrik-metrik. Berapa pengunjungnya, berapa orang yang convert akhirnya ke penjualan, berapa orang convert jadi sign up. Itu framework pengerjaannya 3. Dan ini semua mengikuti business acumen. Nah, business acumen ngomonginnya tuh gede lagi. Nah, ini bisa satu tema 3 jam sendiri untuk ngomongin business acumen di SEO seperti itu. Nah, kita balik lagi ke pilar. Oke, semoga ini pilar ini udah dibantu bahasannya dari yang barusan ya. Nah, pilar SEO 2025 itu konten berkualitas dan intent driven ya, fokus pada EEAT. Kita udah sering banget dengar EEAT 2025 bahkan nambah jadi NEEAT, N-nya itu notable. Notable berarti brand power. Kalau misalkan kita mau bikin bisnis kayak Halodoc, misalkan Halosis atau Halosus gitu, atau Halo Nurse gitu kan. Nah, kita harus tahu bahwa senotable apa kita ketika head to head sama Halodoc. Kalau kita mau bikin bisnis semacam Halodoc, Halosis, Halosus gitu, suster maksudnya kayak gitu. Nah, kita harus tahu kita se-notable apa, kita se-experience apa, kita se-expertise apa dibandingkan kompetitor kita yaitu Halodoc. Nah, fokusnya di situ dulu, berarti ngebangunnya pelan-pelan dan nggak cuma dengan SEO doang kayak gitu. Juga dalam artian nggak cuma SEO doang, ya PR-nya dijalanin, sosmednya dimainin, dibikinlah trending di media sosial sehingga apa? Ketika orang nyari dia bisa nyari di TikTok, bisa nyari di pencarian Google. Karena kalau kita lihat, coba sekarang kita lihat di search Google, ini trendingnya itu di media sosial ya, tapi saya yakin di trend Google ada. Apa itu eh, statue-statue ya? Yang paling baru tuh apa sih statue-statue ya? Nah, statue-statue itu juga pasti ada yang nyari. Atau sebelumnya, apa itu shimmer-shimmer? Karena itu tahun 2 tahun yang lalu atau tahun kemarin gitu ya. Tren baju media sosial itu sendiri di TikTok, which is pencariannya udah lebih mutakhir dibandingkan sebelum-sebelumnya atau pertama kali dia emerge di 2020 gitu. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana kita membuat bahwa gimana caranya biar orang nyari kita. Gimana caranya brand kita tuh muncul gitu di pencarian apa orang akhirnya nyari lah kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nah, selain tadi fokus pada EEAT atau NEEAT di 2025 ini, konten bukan hanya informatif tapi menyelesaikan masalah pengguna. Nah, berarti kalau misalkan kita apa itu hepatitis, kira-kira orang yang nyari apa itu hepatitis, mungkin keadaan dia pernah dibilang sama temennya, lu mungkin jangan-jangan kena hepatitis tuh. Oh, berarti gue harus cari cara sembuhnya selain ke dokter. Pasti gue riset-riset juga dong. Nah, apa itu hepatitis? Dijawablah oleh website rumah sakit tersebut. Caranya adalah penanggulangan utamanya harus A, B, C, dan jangan lupa ke dokter. Karena kita nggak bisa self-diagnose kayak gitu. Akhirnya apa? Orang tersebut bikin appointment di dalam website rumah sakit tersebut. Jadi, bukan hanya informatif, tapi menjawab, menyelesaikan masalah pengguna, yakni apa? Pergi ke dokter. Seperti itu. Makanya blogger-blogger yang mungkin ngomongin apa itu hepatitis tidak akan menang artikelnya karena dia tidak menjawab kebutuhan user yang harusnya ke dokter. Nah, kayak gitu. Ya. Terus yang selanjutnya, SEO plus AI, kolaborasi bukan kompetisi. Nah, ini mungkin Edo mau curhat nggak, Do? Oke, jadi kita tuh harus collab sama sama AI. Aku sorry banget. Usable apa ya? Case-nya adalah di SEO ini adalah untuk pembuatan artikel dan untuk membantu kita memahami permasalahan apa yang ada di website, technical, on page itu semuanya bisa kebantu di ChatGPT. Jadi kita harus temenan. Kalau case-nya ilustrasi dan lain sebagainya, bukan tempat aku untuk berbicara, tapi kalau misalkan AI untuk SEO, itu kita bisa temenan. Walaupun dia nyolong info juga, ya kita saling colong menyolong lah gitu kan, nothing new in this world, under the sun gitu kan, whatsoever gitu. Dalam artian apa? Kalau SEO itu kita udah di tahap acceptance terhadap AI, iya udah ada AI, kita harus temenan. Kayak gitu. Karena kenapa? One day konten di generate AI, AI kalau ditanya bakal ngambil dari konten yang di generate AI tadi, mungkin akan muter-muter di situ. Nanti akan di fase-fase update selanjutnya mungkin Google akan menyelesaikan masalah itu. Kayak gitu. Cuma ya collab lah kita lah sama ChatGPT dan lain sebagainya.
harus salaman ya sama AI coach. Iya, kita udah sungkem Coach Meti ya. Duh, ketinggalan jauh, mana pemula banget penasaran sama digital marketing. Oke, halo. Oke, thank you, kita lanjut ya. Oke, welcome teman-teman yang baru join juga. Thank you. Nah, manfaatkan AI untuk riset keyword long tail. Tapi kita nggak semerta-merta bisa ngiyain atau bisa percaya begitu aja dengan AI. Karena gini, kita cari, Google berapa orang yang mencari untuk kalimat atau untuk pencarian jual alat kesehatan. ChatGPT bisa jawab 100, ChatGPT bisa jawab 50, ChatGPT bisa jawab 1000 bahkan. Tapi balik lagi, jangan ditelan mentah-mentah. Lakukan cross-check ke Google Keyword Planner, ke SEMrush, ke Ahrefs, dan lain sebagainya. Banyak gitu ya. Nah, terus yang kedua, content draft dan optimasi. Nah, ini dia, content draft. Kita bisa nanya ke AI, kira-kira kalau saya mau jual alat kesehatan, apa yang orang cari tentang info tersebut? Itu kan kita lagi nanya Google, nanya nanya AI, nanya ChatGPT atau yang lainnya lah, DeepSeek dan lain sebagainya. Mungkin Grok juga kalau mau silahkan gitu. Kira-kira apa orang nyarinya? Ketika kita nyari itu, kita nyuruh dia jawab lagi, berarti apa? Enggak satu prompt brek jadi artikel upload gitu kan. Oh ya, saya setiap hari bisa bikin 100 artikel, nggak kayak gitu. Tapi kita nanya dulu orang kira-kira nyari apa. Jadi kita memenuhi unsur membantu si user dalam pada kalimat tertentu atau pada konten tertentu. Nah, kompetitif analisis, contohnya kompetitif analisis. Kita nyuruh AI buat role play, tolong kamu jadi eh, update Google yang terbaru gitu, bandingkan kedua eh, artikel ini mana yang lebih baik gitu misalkan. Dan yang paling paling sebenarnya paling make sense ditanya ini lagi Gemini atau Gemini lah ya. Kita nyebutnya Gemini apa Gemini nih ya, ya mereka nyebutnya Gemini, kalau kita nyebutnya Gemini gitu kan, padahal yang Gemini itu kan sebenarnya Xi Jinping sama Trump ya, jadi ya udahlah ya, itu Gemini gitu, Gemini lah ya gitu ya. Nah, kita nanya Gemini karena kenapa, dia yang bikin dia itu yang nyeleksi artikel, yang nyeleksi konten biar ada di halaman satu. Jadi kadang kalau abis dari ChatGPT, aku nanya ke Gemini gitu, Gemini atau Gemini gitu, ini tolong kritisin artikel ini. Dia bilang bahwa ini artikelnya tentang ternyata overclaim. Ini artikelnya ternyata harus hati-hati karena tiap individu itu berbeda gitu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, tapi tetap manusia yang menyempurnakan itu pasti. Jangan jangan biarkan hasil ChatGPT yang masih ada continue-nya itu ke copy paste ke dalam artikel ya. Jangan sampai kayak gitu. Ataupun ya kita tahu lah bisa kan ada bintang-bintang tuh kan kalau misalkan kita copy paste mentah-mentah gitu. Ya itu harus ada campur tangan manusia. Nah, selanjutnya technical SEO masih relevan. Teman-teman, kalau ngomongin technical SEO, ngomongin gimana, karena kita ngomongin website ya. Gimana website kita itu apa? Cepat, nyaman, dan aman. Cepat dibuka, nyaman dilihat, aman diakses. Tiga hal ini, itu kalau aku perhatiin selama ngejalanin SEO, memang itu sebenarnya ngomongin tentang technical SEO. Cepet nggak? Aman nggak? Nyaman nggak? Nyaman tuh gini, kadang kita mencet tombol yesnya bisa jadi pindah, bergeser, nggak bisa diklik. Nah, itu adalah termasuk nyaman nggak gitu. Jangan jangan sampai website kita warnanya nabrak-nabrak gitu kan, warna merah terang ditabrakin sama warna biru gitu kan. Siapa yang mau stay lama di sana gitu. Dan Google bisa baca itu, to be honest. Kayak gitu. Nah, yang paling baru ini, Core Web Vital 2.0 atau INP, Interaction to Next Point. Jadi contohnya apa? Ketika kita klik daftar di sebuah website, dia nampilin apa? Bisa nggak kita daftar di sana? Ketika muncul tuh pop-up-nya aman nggak? Jauh dari metode phishing nggak? Jangan-jangan Google ngira ini metode phishing karena banyak website phishing juga bikin kayak gitu. Kayak contoh deh, kalau misalnya kita dapat iklan, terus iklan itu X-nya kecil banget itu kan, kayak ini iklan Lazadut nggak bisa di close nih gitu kan, X-nya kecil banget. Nah, itu sebenarnya kata lain dari Google bilang bahwa tolong interface yang kayak gitu dibenerin gitu. Mudahkanlah user. Barang siapa yang memudahkan user akan dimudahkan oleh Google. Mungkin kayak gitu kali mungkin ya. Dalam artian kalau kita bisa bilang ya karena seperti itu, kalau kita mudahin user, Google akan ngemudahin kita ditemukan oleh user. Kayak gitulah. Menabur dan menuai dan lain sebagainya itu filosofi hidup, ya erat erat kaitannya lah dengan SEO kayak gitu. Struktur data skema markup ini nggak usah kita omongin sekarang. Struktur data itu intinya gini. Google lihat website kita. Google, to be honest, nggak ngerti ini tuh website industrinya apa. Di detik pertama dia masuk. Google akan paham ketika kita nyediain data markup bahwa kita adalah organisasi yang bergerak di bidang kesehatan.
Nah, Google paham dengan apa? Dengan struktur data atau skema markup. Nah, terus yang ketiga, mobile first dan crawling budget. Nah, ini ngomonginnya luas banget. Mobile first, karena kalau kita tahu, lebih dari 50% orang akses lewat mobile. Tapi untuk industri tertentu, enggak. Industri tertentu lewat desktop. Contoh, perpajakan. Jarang orang nyari perpajakan yang B2B itu lewat ponsel. Banyaknya lewat desktop, karena mereka kerja lewat desktop, dan biasanya ya kayak gitu behaviornya, kita bisa cek tiap industri beda-beda. Ah, crawling budgetnya gimana? Oke, balik lagi ke rumah tadi, teman-teman. Google masuk ke rumah kita. Rumah kita kayak rumahnya rumah siapa orang terkaya di Indonesia ya? Kayak rumahnya konglomerat. Ruang tamunya ada berapa, ruang mainnya ada berapa puluh. Google bakal nanya, mana ruangan ini yang harus saya datengin tanpa harus saya ngubek-ngubek satu rumah. Itu adalah crawling budget. Jadi kalau kita punya info penting, kita taruh di ruangan-ruangan yang strategis. Kalau kita punya info yang nggak penting terhadap pencarian, contoh, halaman login penting nggak buat pencarian? Well, to be honest, halaman login harusnya nggak masuk. Cuma ada juga beberapa industri yang masukin halaman login ke sesuatu yang hal yang yaudah deh nggak apa-apa deh munculin aja di halaman pencarian gitu. Nah, crawling budget adalah efisiensi. Ya, aduh, ngomongin efisiensi lagi. Sorry banget ya kita ngomongin efisiensi ya. Mungkin kita masih agak trauma dengan efisiensi. Nah, crawling budget itu adalah mengefisiensikan berapa halaman website kita yang harusnya muncul di Google. Karena semakin banyak, Google semakin bilang bahwa, lu makan resource gue nih, tolong dong, mana yang penting. Kalau enggak, gue nggak anggap penting semuanya nih, gitu. Atau gue nggak salah aja ngambil yang mana yang gue mau tampilin di Google. Nah, kayak gitu. Google bisa bilang kayak gitu. Atau Bing bisa bilang kayak gitu. Atau Yahoo bisa bilang kayak gitu. Apalagi DuckDuckGo dan lain sebagainya. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak biar kita agak interaktif ya? Kayak gitu aja do ya. Boleh kita tanya yang mau nanya silahkan. Adakah? Oh lagi ngetik orangnya. Kalau 100 kalau bisa orang. kalau bisa bersuara ya, jangan Ya, cuma oke, boleh kalau bersuara boleh. Kita perlu bersuara memang di masa-masa ini ya, karena betul, yang bersuara pun belum tentu didengar. betul Canda sekali. teman-teman. Oke, oke kita lanjut aja, belum ada yang nanya. Mungkin lagi ngetik ya. Jadi aku boleh nanya nggak? Ih boleh Boleh, banget, Coach Meti. Sorry kabur aku tuh kalau belum ini. aku belum bisa ini ya Oke, on cam, belum bisa. sorry. Oke, ya nggak Tapi apa-apa. thank you, insightful banget. Tadi aku juga agak telat masuknya. Eh, Sebenarnya dari semua proses ini yang paling aku ingin mm-mm. tanyakan adalah periode waktu Oke, gitu ya untuk melakukan hmm, semuanya gitu ya, ya. oke, Apalagi jika memang ini bisnis sudah berjalan gitu ya sebenarnya, oke, tapi ternyata di awal tuh memang belum terlalu memikirkan SEO gitu ya. oke. Nah, kalau dari tadi aku dengarkan ini memang fokus dulu gitu ya ke researchnya. Nah, Hmm, researchnya ini aja tuh berapa lama? Yang aku tahu kan itu oke. kita harus ada 4 ini ya, validasi ya, ide produk, Ya, apa market ya, ya, business eh, acumen. gitu. Jadi Ya, periodenya kurang lebih berapa lama, oke. khususnya untuk bisnis yang sudah berjalan gitu ya. Hmm, Lalu validasinya tuh ya kalau ngomong berapa lama mungkin itu ya, tergantung ya dari ya, feedback market gitu ya. kan. Tapi ideally gitu ya, time Oke, period ideally. berapa lamanya. Thank you. Oke, thank you Coach Meti. Ini menarik banget pertanyaan teman-teman ya. Kita persiapkan jawaban dulu. Nah, Jeng, semuanya kembali ke state bisnis terhadap, kalau kita ngomongin SEO, balik lagi ke state bisnis tersebut di mata Google sekarang. Caranya gimana? Balik lagi, research. Kita riset dulu, di mata Google, sudah berapa banyak kita terindeks. Kalau terindeks, kalau terindeks, ketemu nggak orang yang nyari kalimat yang berhubungan sama bisnis kita ke website kita? Riset yang paling penting dalam hal waktu ini adalah keadaan kita di mata Google sekarang gimana. Kadang bisnis ada yang udah lama, websitenya baru dibikin. Kayak gitu. Kalau misalkan ternyata dia udah banyak diomongin sama media massa, and then dia tiba-tiba punya, and then dia mungkin mungkin bikin bikin press release bahwa oke sekarang bisnis kita udah ada websitenya gitu, and then Google notice hal tersebut, itu bisa jauh lebih cepat. Brand power yang sudah memiliki power, ya gimana ya, brand yang sudah memiliki power sejak lama akan cenderung lebih mudah, dan ini based on factual data. Teman-teman, aku pernah megang salah satu ini di industri finansial, hubungannya dengan keuangan, lebih nyempit lagi tentang insurance. Ketika ada kebijakan OJK baru, OJK belum bikin rilis.
Kita udah mengenalin apa itu kebijakannya. Kita dan aku belum megang. Itu dibuat 1 bulan sebelum aku megang project tersebut. Tapi ketika aku megang, aku nge-track ternyata udah halaman 1 dengan struktur artikel yang menurut aku nggak ideal sama sekali. Ternyata apa? Brand power bermain penting di situ. Dan karena brand tersebut untuk ngomongin topik tersebut amat sangat otoritatif, amat sangat dinilai eh, apa terpercaya. Karena kenapa? Memang itu dunianya, memang itu their thingy lah kayak gitulah bahasanya. Nah, jadi untuk berapa lamanya sesuai dengan brand sekarang di mata Google, kalau mau ngeliat datanya seperti itu berapa yang sudah ada di Google dan brand kita punya search volume nggak? Kalau ternyata brand kita udah punya search volume 500, misalkan 500 aja itu udah ngebantu Google untuk merekognisi bahwa oh proses SEO website kita akan jauh lebih cepat karena kita sudah punya brand query. Seperti itu. Itu kalau untuk ngomongin SEO. Dan untuk validasinya berapa lama? Nah, ini dia. Tergantung dari teknikalnya, tergantung dari juga on page dan off page-nya. Jadi ketika kita memutuskan untuk terjun, kita lihat keadaan sekarang dan kita benahin struktur websitenya secara teknikal, kita benahin secara on page, kita benerin secara measurement, itu juga langsung dibenerin dalam 1 waktu. Itu akan memakan waktu lebih cepat untuk kita memutuskan bahwa seminggu pertama sesuai dengan yang kita kerjain, ini kayaknya cepet deh. Karena ketika aku ngomong ini ke brand baru yang baru mulai brandnya dan baru mulai website juga akan jauh bedanya dengan brand-brand lain yang sudah ada eksis lama dan punya brand power. Seperti itu Kak Meti. Semoga menjawab ya. Siap, siap. Nanti kita one on one aja ya. Thank you ya. Baik. Oh, udah ada 1 nih, leads untuk Wano. Oke, thank you Kak Meti. Pertanyaan kita lanjut ya. Oke, teman-teman yang mau nanya silahkan ya. Nah, oke, selanjutnya strategi bertahan. Nah, teman-teman ini strategi bertahan sebenarnya lebih tepat ketika kita ngomongin brand yang sudah pernah menjalankan SEO atau lagi menjalankan SEO, tapi dia kehantam nih sama Google Core Update misalkan, atau dia dulunya yang nyari saya di Google dulu banyak, tapi sekarang kenapa pencarian saya di Google hilang semuanya? Nah, ini ya strategi bertahan. Bangun topical authority. Jadi teman-teman kalau misalkan kita adalah Halodoc, kita mau nggak mau ngomongin tentang telehealth. Kalau kita ngomongin tentang Imlek 2025 itu kapan? Kalau kita ngomongin pemenang Piala Dunia, ya nggak bakal. Jujur aja nggak bakal di 2025 ini. Kalau di 2020 ke bawah, bisa jadi iya. Kalau sekarang, aku ada satu klien, jauh hubungannya dia ngomongin Imlek dan masih posisi 1. Ngomongin Imlek. Tapi tahunnya tahun 2022. Nah, itu kenapa masih ada? Karena balik lagi, Google punya resource buat eh, nyimpan indexing bahwa kalau query ini orang nyari, saya bakal munculin ini. Ini dia juga ada resource-nya dan itu terbatas. Google sekaya apapun dia pasti punya batas resource kayak gitu. Ujungnya adalah ya bandwidth ya dan lain sebagainya. Apalagi tiap negara beda-beda query-nya kayak gitu. Jadi kalau kita mau bertahan di SEO, kita bangun topical authority. Kalau kita contohnya Halodoc, kita bangun diskusi tentang telehealth atau bangun topical authority, topical content tentang telehealth. Kalau kita perusahaan jasa cukur rambut, misalkan cukur rambut ada di SEO, aku nggak tahu ada kali yang ngejalanin SEO ya. Kita ngomongin tentang gaya rambut gitu. Kalau kita ngomongin tentang industri kita adalah bengkel, kita ngomongin tentang perbaikan mobil, cara ngerawat aki, ngebenerin kaki-kaki kayak gitu. Jadi topical authority harus ada. Kalau kita bengkel specifically tentang bengkel kaki-kaki, udah berarti judulnya kita bikin bengkel kaki-kaki eh, di Indonesia gitu. Mungkin kita nggak boleh lagi ngomong bilang terpercaya, terbagus dan lain sebagainya. Superlatif udah nggak dilirik lagi sama Google, to be honest. Kayak gitu. Jadi topical authority kita harus nentuin. Kalau kita adalah orang rebel, kita harus bilang bahwa I'm rebel gitu. Kalau kita adalah orang yang patuh terhadap eh, Nrimo ing pandum misalkan, ya udah kita berarti secara tutur kata juga harus seperti itu, sama seperti website. Kalau kita adalah website tentang tadi jual jual apa ya? Jual alat kesehatan. Ya kita ngomongin tentang mungkin alat-alat kesehatan. Karena kalau kita ngomongin tentang penyakitnya yang harus ditangani menggunakan alat kesehatan tersebut, bisa jadi kita kalah gitu. Ya seperti itulah. Gunakan internal linking yang strategis. Internal linking itu ibarat kata pelang di jalan. Kalau kita misalkan lihat oh bukan, internal linking itu ibarat kata peta di halte Transjakarta.
Nah, ini paling kelihatan. Kita ada di halte apa Pecenongan, gitu kan, di halte Pecenongan, atau kita ada di halte Grogol, atau kita ada di halte Grogol 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 Reformasi gitu kan. Kita ngelihat di situ ada satu titik kita di sini, selanjutnya adalah halte Tanjung Duren, sebelumnya adalah halte apa, setelahnya lagi halte apa. Kita di halte Tanjung Duren ngelihat peta, Anda sekarang di Tanjung Duren, sebelum Anda adalah eh, Grogol Reformasi, setelah Anda adalah Kota Bambu. Misalnya kayak gitu, karena saya anak Jakbar gitu, Jakbarian banget. Jadi contohnya itu aja ya. Sama di artikel kita kita ngomongin tentang contoh apa itu hepatitis. Kita ngasih internal linking ke dokter yang spesialis penyakit dalam ya, hepatitis harusnya ya. Ya gitulah pokoknya. Dan di hal lainnya, mungkin kita ngasih link lagi ke apa ya? Kalau di rumah sakit tuh mungkin jam buka klinik penyakit dalam. Kita nambahin internal linking lagi ke artikel yang berhubungan yang mirip-mirip gejalanya kayak hepatitis. Nah, itu adalah internal linking yang strategis gitu, nggak asal. Biasanya kalau misalkan di dalam news itu kita lihatnya baca juga gitu, tapi baca juga sekarang udah mulai diincorporate ke dalam artikel kayak gitu. Nah, itu satu, bangun topical authority. Kedua, perkuat branding dan engagement. SEO bukan hanya ditemukan tapi dipercaya. Nah, ini dia. Iya, SEO ketemu, tapi kalau misalkan dia nggak dipercaya, dia punya rating jelek, itu juga ngaruh. Teman-teman kalau misalkan punya Google Google Business Profile (GBP), ratingnya jelek, terus kita cantumin di website, itu ngaruh atau enggak? Ini nggak ada statement dari Google, tapi aku percaya itu agak-agak ngaruh. Karena kenapa? Orang nyari misalkan supplier apa, yang muncul adalah Google Map, bukan bukan websitenya. And then orang ngelihat ratingnya 2,8, kan muncul, tapi kan nggak dipercaya. Nah, ini dia. Juga selain muncul, harus dipercaya juga. Reputasi digital, review, kehadiran media, sinergi dengan sosial. Ini dia kenapa SEO itu harus didukung organik lainnya juga. Ya, TikToknya ada, Instagramnya ada, mungkin LinkedIn-nya juga ada, LinkedIn-nya verify gitu. Atau kalau punya autor penulis di dalam artikel, disambungin ke LinkedIn, biar Google juga bisa lihat, oh bahwa ini orang asli yang nulis. Ternyata dia punya akun LinkedIn gitu, dan lain sebagainya. Apalagi kalau orangnya punya knowledge panel gitu. Misalkan orang-orang yang misalnya udah agak masyhur gitu ya. Masyhur eh, di dunia nyata gitu. Dia punya knowledge panel, oh itu lebih reliable lagi. Jadi Google akan ngelihat ke situ juga, perkuat branding dan engagement. Kayak gitu. Integrasi SEO dengan channel lain, paid ads, data untuk SEO. Nah, paid ads ini bukan, oh kalau kita nge-ads nanti SEO kita ikutan naik, bukan kayak gitu. Tapi lebih tepatnya paid ads itu untuk memvalidasi SEO perlu atau enggak. Contoh jasa cukur rambut panggilan rumah. Misalkan kayak gitu ya, mungkin nggak ada gitu. Aku nggak tahu, tapi kayaknya nggak ada. Tapi kalau misalkan itu pun ada, kita coba nge-ads. Oh, nggak ada yang ngeklik. Oh, berarti nggak ada yang nyari juga. Karena kenapa? Kita bertarung di satu tempat yang sama, search result. Kayak gitu. Jadi untuk memvalidasi bisa paid ads. Sosial media, sumber traffic dan sinyal brand. Nah, sosial media juga itu penting banget. Nggak usah kita ini, walaupun nggak secara langsung, tapi itu adalah brand power, sekali lagi tetap penting. Email dan CRM, mempertahankan pengguna yang datang dari SEO. Ya, ini buat um, funnel user kita. Gimana kalau dia nemuin kita di dalam SERP, and then kita punya jasa, dia subscribe weekly newsletter kita, dia dapat email, dia buka, dia balik lagi ke dalam website kita dan lain sebagainya. Itu tuh mempertahankan seperti itu. Ini ada chat dua, bentar aku lihat dulu. Oke, lanjut. Ini ada yang bertanya soal ini atau kita lanjut dulu, kayaknya bentar lagi. Nah, studi kasus nih menarik. Oke, ini studi kasus salah satu kebetulan bengkel. Kita lihat di layar Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Mei, Juni lagi, berarti setahun. Kalau kita lihat itu di biru-birunya itu ada lambang Google di Juni 2024, ada lambang Google di Agustus 2004, lambang Google lagi di September 2024, Oktober nggak ada, November ada, Desember ada lagi, Januari, Februari enggak, Maret ada lagi, April ya sekarang. Lambang Google itu adalah tanda bahwa Google melakukan core update atau spam update atau update-update yang major. Nah, kalau kita lihat di sini, yang biru-biru ini atau chart ini adalah penguasaan keyword. Jadi gini, dalam SEO itu ada namanya keyword acquisition. Jadi keyword apa aja yang dicari sama orang yang menghasilkan
hasil website kita muncul di hasil tersebut. Baik urutan 1 sampai 3, 4 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai bukan, 21 sampai 30, 31 dan seterusnya sampai halaman 10. Nah, kalau kita lihat di sini, ini website dihantam berkali-kali. Juni dia aman, Agustus aman, September aman, Oktober aman, November mulai keok. Karena memang update November kemarin itu yang paling pedih dan Desember ini paling pedih. Ada yang lebih pedih daripada ini, tapi trafficnya tetap. Nah, ketika core update ini Google memilah-milih lagi, apakah ketika orang nyari query ini atau kalimat ini dan saya munculkan gitu kata Google, saya munculkan website ini relevan. Oh, ternyata kata Google tidak. Karena kalau kita lihat grafik, yang paling banyak hilang adalah biru-biru yang biru muda. Nah, biru muda ini kalau kita lihat itu urutan 51 sampai 100. Kalau kita ngerjain SEO buat website dan kita muncul di halaman 50, itu bisa jadi iya kita udah terindeks bagus, tapi tidak sesuai dengan intent user. Nilai SEO-nya di hadapan para pemangku pada stakeholder lah atau para ya, pemegang saham atau para bos, para CEO, C-level dan sebagainya itu kurang bagus. Nah, kalau kita tarik lagi ke Desember Januari, ini lagi detox gitu bahasanya. Akhirnya apa yang SERP filter tadi lebih tebal daripada yang biru-biru tadi, biru muda yang nggak relevan tadi. Jadi ini menghilangkan ketidakrelevansian pencarian orang dengan website kita. Nah, ketika kita bisa mempertemukan orang-orang dengan website kita di konten yang relevan dengan bisnis kita, maka hasilnya akan seperti ini. Memang nurun, tapi yang nurun ini adalah yang tidak relevan, alias ya kalau orang nyari ada di halaman 6 nggak relevan juga, nggak bakal diklik juga. Kayak gitu. Bakal ada jokes yang menyebutkan bahwa kalau misalkan mau nyembunyiin mayat di mana? Halaman kedua Google. Nah, itu jokes evergreen lah soal SEO kayak gitu. Tapi di sini ijo-ijonya makin tebal, berarti kita makin bisa mempertemukan user dengan apa yang dia cari, user dengan website kita, kayak gitu. Ibarat kata kayak gitu. Jadi keyword acquisition kadang doesn't matter ketika ternyata yang kita pertemukan lebih relevan dengan bisnis kita dan ini apa ya menarik banyak, bukan menarik ya, menghasilkan banyak hasil secara bisnis, uang lah kayak gitulah seperti itu. Oke, nah tadi kita udah ngomongin hal yang dari awal sampai akhir. Ini udah study case, strategi bertahannya gini. Jadi aku langsung aja buka Q&A ya. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya, silahkan. Silahkan buka Q&A-nya Kak Edo. Iya, em, biasa sih langsung pada menaruh pertanyaan di kolom komentar atau diutarakan pakai suara. Diutarakan. Nggak diselatankan ya. Nah, Oke. Ada lagi yang mau nanya atau mau nanya hal basic nggak apa-apa Kak. Tadi aku bingung karena aku belum tahu mungkin hal basicnya ini kayak gimana, nggak apa-apa ditanya aja. Ada satu pertanyaan. Kak, mau tanya terus buat SEO sekarang apa apa ya yang update? Oke, thank you pertanyaan Arta. Tools SEO lebih spesifik lagi bisa nggak Arta? Untuk apa tools SEO-nya? Untuk riset keyword kah? Untuk mengetahui ada apa di dalam websitenya atau apa? Yang ada pertanyaan spesifik atau ini pertanyaan umum aja tentang tools secara umum? Buat KWK, oke. Teman-teman, kalau misalkan tools paling relevan, aku boleh bilang adalah Google Keyword Planner. Karena kenapa? Google own. Itu Google own. Tapi ketika kita mau pakai itu, iya, KW itu keyword. Ketika kita mau pakai itu, kita harus ngiklan dulu 3 juta minimal sekarang. Tapi paling legit dan paling update itu adalah Google Keyword Planner kalau mau research keyword. Kayak gitu. Jadi, kalau kita pakai SEMrush, SEMrush itu dan Ahrefs itu melakukan sampling. Makanya ketika kita nyari A di Google ini trendingnya dia sampai erat banget, sampai ada barbarnya kayak gitu. Tapi kalau di Ahrefs bisa jadi dia 10 nggak ada. Di SEMrush dia bilang ada, tapi ya nggak terlalu update kayak gitu. Jadi paling benar adalah Google Keyword Planner kalau aku boleh bilang. Dan itu untuk kebutuhan SEO ya, kayak gitu. Untuk kebutuhan content planning, untuk kebutuhan topical authority, mungkin SEMrush bisa lebih mengakomodir itu. Kalau Ahrefs mungkin lebih familiar, database-nya lebih luas daripada SEMrush. Tapi I think Google Keyword Planner yang paling ini. Dan itu bisa dipakai asalkan kita ngiklan dulu baru dia bisa dipakai Keyword Planner kalau nggak salah. Kayak gitu ya. Semoga menjawab ya Kak Arta ya.
Oke, ya sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Pernah ada yang nyebut nggak sebelumnya kalau misalkan nyari Google nyari keyword itu keyword itu sebenarnya paling relevan dan update itu ya di Google Google Keyword Planner karena itu yang memang benar-benar dicari dan Google yang punya gitu. Kalau dia bohong ya dia bohong dong ke pengiklan kayak gitulah bahasanya. Kalau Semrush kan ya database dia sendiri, dia nggak tahu pakai API apa yang dipakai buat ngambil database tersebut ke Google dan itu rahasia perusahaan mereka gitu kan. Kayak gitu sih. Atau kalau mau yang gratis cari aja di search bar. Kalau dia muncul di suggestion, itu juga dicari orang dan lain sebagainya. Kayak gitu. Ada lagi pertanyaan? Mungkin pertanyaan terakhir ya, Kak Edo. Karena, oke, izin mau tanya, apakah possible kalau kita nargetin keyword yang saingan di search-nya itu e-commerce besar? Makasih ya pertanyaannya, Kak Giovan. Ini relevan sekali dengan bisnis-bisnis kita ya. Apalagi UMKM juga kadang menanyakan hal ini. Nah, apakah possible? Jawabannya adalah possible. Bagaimana agar possible? Frankly speaking, bagaimana agar possible? Kit, kalau kita nyari gini, kita nyari satu barang dan muncul Tokopedia, let's say Shopee. Bukalapak, I don't know masih ada apa enggak hasil pencariannya. Karena audit itu biasanya hasilnya juga hilang di Google. Blibli, Blibli itu aku bisa bilang SEO-nya juga lumayan bersaing ya. Nah, ketika dia muncul, dia pasti kayak gini. Jual, contoh. Kak Giovan mau nyari apa contoh-contoh? Kasih aku feed aku beberapa kata tentang produknya apa. Contoh produknya apa? Biar kita by ini nih, by case nih ngomonginnya. Karena bisa. Namun, ada namunnya di belakang. Jadi kayak bisa Pak namun. Nah, itu namun. Contohnya apa Kak Giovan barangnya? Oke, kalau misalkan beli whey protein, oke. Kalau kita cari di Google, beli whey protein. Tokopedia nggak bakal di situ dia munculinnya whey protein doang, enggak. Jual whey protein terbaru April 2025 di Tokopedia. Deskripsinya ada gratis ongkir, di apa bisa dapat voucher dan lain sebagainya. Intinya apa? Intinya adalah ketika kita mau bersaing dengan e-commerce, kita harus benar-benar karena aku pernah menangin satu keyword yang itu tuh ngalahin Tokped. Dan itu buat ya buat perdagingan lah. Ini daging 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 hewan ya, daging konsumsi. Ya kayak gitu. Itu bisa aku ngalahin Tokopedia. Kuncinya ada di brand power satu dan topical authority dan yang terakhir sorry banget tahu diri, tahu diri gitu. Ketika kita baru bikin website itu kita nggak bisa bikin langsung itu bersaing dengan Tokopedia. Itu satu. Kedua, kalau misalkan kita baru mulai SEO, ya mungkin belum dulu untuk bersaing. Tapi ketika semakin umum hal tersebut dicari dengan orang dan orang biasanya nyari itu di marketplace dan orang beli di sana, semakin susah juga. Tapi ada beberapa item yang di Tokopedia ada, tapi kita lebih relevan karena kan Google kenapa ngasih Tokopedia? Karena ketika orang ngeklik Tokopedia, pilihan dia banyak, membantu user. Oh, membantu banget mau nyari harganya paling murah sampai mahal, ada. Jadi itu dia kenapa alasan Google bikin Tokopedia tuh urutan yang atas-atas, Shopee, Blibli itu urutan atas karena itu. Karena mereka membantu user. Kalau kita pun membantu user, ini secara prakteknya adalah kalau kita bisa bikin bahwa kita ini whey protein banget loh gitu. Bisa jadi. Apalagi kalau brand power kita kenceng kayak gitu. Apalagi kalau kita udah ada secara aman nyaman, aman nyaman apa ya cepat itu kita juga menang website kita bisa jadi kita ngalahin tapi kadang nggak semuanya bisa kita menangin gitu kadang untuk whey protein mungkin whey protein ini yang isolate kita lebih panjang lagi whey protein isolate itu bisa menang daripada whey protein doang itu bisa jadi semoga menjawab ya kayak gitu berarti di awal fokusnya ke long tail betul kalau bisa ke awalnya kalau long tail dulu jangan langsung whey protein karena ya semakin spesifik orang semakin tahu apa yang dia cari semakin mudah kita juga untuk nyari yang kayak gitu karena pasti marketplace maunya makan semua keyword gede sedangkan kita ya udah kita nggak apa-apa lah tapi yang kecil-kecil dulu lah gitu mungkin why protein isolate
Sachet, wah itu mungkin lebih 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 ini lagi tuh, lebih cenderung lebih mudah daripada whey protein aja kayak gitu. Tapi aku nggak bisa jamin juga karena tergantung brand powernya semana, status saat ini di Google gimana, kita harus riset dulu dan lain sebagainya kayak gitu. Mungkin kayak gitu aja ya pertanyaan. Satu lagi, oke. Oke, ini ke Arta terakhir. Thank you ke Arta ya. Kak, satu lagi untuk platform website yang keadaan disaranin lebih oke untuk SEO apa ya? Dan kenapa harus itu, Kak? Misalnya WordPress. Untuk kecil-kecil dimana akun Google harapannya juga. Thank you. Oke. Ini kita akan ngomongin business acumen. Ketika business acumen kita bisa diakomodir, contoh, Tokopedia bisa nggak bikin marketplace dengan WordPress? I don't think so, karena website dia size-nya gede banget, perbendaharaan produk dia banyak banget. I don't think so itu bisa diakomodir dengan WordPress gitu, makanya dia custom kayak gitu. Dan kalau website kita baru mulai, dan kita punya budget yang kecil dan SEO friendly, ya mungkin WordPress bisa jadi jawaban. Atau enggak, kita tuh banyak interaktif banget di dalam website tuh bakal banyak interaktif, ngisi data dan lain sebagainya, dan kita nggak bisa mengkompromiskan hal tersebut kepada plugin-plugin yang ada di WordPress. Oke, custom website gitu, pakai JavaScript, pakai Next, mungkin pakai apa ya itu tuh Drupal dan lain sebagainya itu bisa. Jadi yang sesuai dengan kita mau start bisnis gimana? Untuk SEO, semua CMS pasti sekarang bilang kita SEO friendly. Tapi nyatanya balik lagi, ketika kita ngedit itu, tampilannya bikin lambat atau enggak, ketika kita uh, nge-install plugin-pluginnya aman apa enggak, itu amat sangat berpengaruh terhadap penilaian SEO. Jadi kalau secara eksak aku bisa bilang bahwa kalau bisnisnya kecil dan masih berkembang dengan budget yang terbatas, WordPress bisa jadi jawaban. Even itu e-commerce ya, e-commerce bisa diakomodir dengan WordPress. Dan kita juga ada nanganin e-commerce yang pakai WordPress. Kayak gitu sih. Ya, thank you. Ya, sama-sama. Oke, kayak gitu sepertinya kalau ada pertanyaan lebih lanjut, aku saranin buat join grup kita. Oke, bisa di bisa di scan ya di layar kalau mau join grup, mau nanya-nanya, tinggal tag aku aja di situ, aku ya insya Allah jawab eh, sesuai dengan apa yang aku tahu dan apa yang aku praktekin selama ini. Seperti itu. Kalau gitu, thank you guys. Aku balikin lagi ke Edo. Silakan Edo. Oke, thank you Mas Dandi, thank you teman-teman udah hadir. Duh, ada pertanyaan tuh. Nggak jualan kelas grupnya itu kan nggak? Oh, nggak jualan kelas grupnya. Nggak, kalau ini masuk aja dulu. Masuk Kita aja nanti mau dulu. jualan somai di dalamnya, Do ya. Kita mau Heeh. jualan somai. Nggak. Nggak. Masuk aja dulu, nggak apa-apa. Masuk aja dulu ya. Nanti kalau misalnya ada kelas juga ya udahlah mungkin di akhir ya kan. Iya, itu optional kok. Opsional. Oke. Apa namanya? Terima kasih udah datang di malam ini, um, di Jumat Agung ini teman-teman. Good Friday ya kan. Terus bentar lagi juga liburan. Thank you udah datang. Thank you Mas Dandi udah ngisi juga. Um, Paling terakhir teman-teman boleh buka kamera, kita foto bareng. Nanti rekaman webinar ini ada di YouTube. Saya bakal taruh di grup chat juga. Teman-teman tinggal follow aja YouTube-nya, nanti bisa akses berbagai macam webinar gratis yang udah kita bikin. Oke, silakan dibuka kameranya terus kita foto. Teman-teman tolong banget viralin. Jadi udah dapat foto dari sini, taruh di LinkedIn, post, teks Dandi ya, biar gede juga reach-nya, biar gede juga branding teman-teman di publik ya. Oke, thank you yang udah on cam. Ayo kita foto, Dok. Satu, dua, masih ada yang mau nambah deh. Nah. Wih, Mas Anton buka langsung jempol. Umur 25 ke atas ini kayaknya nih. Gue nggak bisa jempol karena gue harus screenshot. Ya, satu, dua, tiga. Oke, Oke, kalau kayak gitu, thank you teman-teman ya atas pertanyaannya, atas partisipasinya. Eh, Semoga kita bisa bersilaturahmi di grup kita ya. Jangan lupa join grupnya, linknya udah ada. ya Oh, lagi di rekaman share nih. rekaman bakal ada di YouTube channel ini ya teman-teman ya. Rekaman di sini. Oke, sampai jumpa di grup WA-nya. Terima kasih, have fun Sabtu Minggu ya. Bye-bye. Halo, Pang.
teman kuliah gue tuh.